Selamat pagi anak-anak dan selamat berjumpa kita dalam pertemuan yang kedua Senin 27 Juli 2020. Salam sehat. Kita melanjutkan dari bab pertama tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, berani berperan atau mensimulasikan sebagai pendiri negara. Yang kedua, mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPU PKI. Yang ketiga, membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Yang keempat, mendeskripsikan perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9. Yang kelima, mendeskripsikan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak mem yang baik, kita lihat bagaimana perumusan dasar negara kita. Dasar negara merupakan fondasi berdirinya sebuah negara. Ibarat sebuah bangunan, tanpa fondasi yang kuat, maka bangunan itu tidak akan kokoh. Oleh sebab itu, maka dibuat fondasi yang kokoh agar bangunannya juga kokoh. Nah, negara kita juga demikian. Agar negara kita bisa berdiri dengan kokoh, maka fondasinya harus disusun sekuat mungkin sebelum negara kita itu berdiri. Nah, kita mulai kemarin sudah dengan dibentuknya BPU PKI pada pelajaran pertama. Nah, sekarang kita lihat, Ketua BPU PKI itu adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat. Pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPU PKI itu, beberapa tokoh pendiri negara mengusulkan rumusan dasar negara. Rumusan yang diusulkan memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Namun, rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan semangat yang menjiwainya. Usulan mengenai dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPU PKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan IR Soekarno. Pada sidang BPU PKI tanggal 29 Mei 1945 dikemukakan oleh Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Setelah selesai berpidato, M. Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar negara Indonesia merdeka secara tertulis kepada ketua sidang. Konsep yang disampaikan berbeda dengan isi pidato sebelumnya. Asas dan dasar Indonesia merdeka secara tertulis menurut M. Yamin adalah 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo juga menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka itu adalah 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat.
Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka, negara yang mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Nah, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Usulannya berbentuk filosofi Grundslag atau Weltanschauung. Filosofi Grundslag atau Weltanschauung adalah fundamen filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Negara Indonesia yang kekal abadi itu dasarnya adalah Pancasila. Rumusan dasar negara yang diusulkan I.R. Soekarno adalah 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. I.R. Soekarno dalam sidang itu pun disampaikan bahwa kelima dasar negara tersebut bukan dinamakan Pancadharma atas petunjuk seorang teman ahli bahasa. Rumusan dasar negara tersebut dinamakan Pancasila. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan I.R. Soekarno, dengan anggota terdiri atas Ki Bagus Hadikusmo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo, Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Panitia kecil mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memeriksa usul-usul yang menyangkut beberapa masalah, yaitu Indonesia merdeka. Panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPUPKI di kantor besar Jawa Hopokai. Pertemuan tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota-anggota sebagai berikut. Ketua Insinyur Soekarno, anggota Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan R.B. R. Abi Kusno Cokro Suroso, golongan Islam. Panitia kecil yang berjumlah 9 orang ini dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang bertugas untuk menyelidiki usulan-usulan mengenai perumusan dasar negara. Panitia 9 mengadakan rapat di rumah kediaman I.R. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan atau kesepakatan tentang rancangan pembukaan dasar atau Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 14 Juli 1945, Mukadimah disepakati oleh BPUPKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama
yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadi Kusmo, Kiai Haji Wahid Hasim, Mr. Kanal Singodimejo, dan Mr. Teuku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantinya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, nanti Mem akan memberikan satu tayangan video dari YouTube. Lalu setelah menyimak penjelasan Mem tadi dan tayangan video itu, maka kalian kerjakan aktivitas 1.1 halaman 5 dan kerjakan aktivitas 1.2 halaman 11 di buku cetak yang sudah dipinjamkan kemarin. Tugas itu dikerjakan di buku latihan. Ditulis dengan jelas. Dan saat pengiriman, jangan lupa tulis nama, kelas asal, dan tugas keberapa. Berarti sekarang ini adalah tugas yang kedua. Berarti tugas PKN yang kedua tanggal berapa hari ini. Ya, jadi nama, kelas, dan tugas ke itu paling atas ditulis. Ya, buat aja bagian tengahnya. Karena kalau bagian pinggir nanti kalian foto tidak jelas. Jadi tidak nampak. Ya, boleh dikirim ke email Mem, boleh dikirim ke WA. Ya. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi dan selamat mengerjakan tugas. Jika ada yang kurang jelas, kalian boleh tanyakan langsung lewat WA pribadi. Oke, anak-anak, terima kasih. Selamat pagi.